Hari ini kita memberikan fokus permenungan kita pada seorang wanita yang pestanya kita rayakan pada hari ini, yakni Maria. Pesta kabar sukacita, sebuah kabar yang menggembirakan karena Maria merelakan dirinya dan siap untuk bekerja sama dengan Allah dalam karya keselamatan, yakni menjadi ibu Yesus itu sendiri. Kebahagiaan ini yang perlu kita rayakan dan kita syukuri karena jawaban iya dari Maria itu sendiri. Para suster pembina, para suster novis yang saya kasih, tugas kepercayaan yang diberikan Tuhan kepada Maria sesungguhnya adalah sebuah tanggung jawab yang sangat berat. Karena itu awalnya Maria sungguh mempertanyakan bagaimana bisa menerima tugas dan tanggung jawab yang diberikan dengan kondisi keadaannya seperti itu. Bagaimana mungkin? Sepertinya Maria mengeluh dan merasa berat. Kenapa harus saya dan bukan orang lain? Masih banyak wanita yang harus Allah bisa pilih. Lalu apa yang menjadi kriteria untuk saya sampai Allah harus menjatuhkan pilihannya kepada saya? Setidak-tidaknya itulah pertanyaan permenungan dalam diri seorang Maria. Dalam keadaan bimbang, takut, ragu-ragu untuk mau menjawab, untuk cepat-cepat menjawab iya. Namun Allah sungguh mau meyakinkan dan menguatkan dia. Dan lewat malaikat Allah meyakinkan, meneguhkan dan menguatkan dia untuk bisa menerima tugas tanggung jawab itu. Allah memberi keyakinan bahwa Roh Kudus akan turun menaungi engkau. Dan itu menjadi kekuatan yang pertama yang diterima oleh Maria. Kekuatan yang datang dari Allah sendiri lewat Roh Kudus. Roh yang memampukan dia untuk bisa menerima tugas dan tanggung jawab dan bersedia untuk mengandung dan melahirkan Yesus. Menjadi seorang ibu Yesus. Para suster yang terkasih, bukan tidak mungkin seperti Maria kita juga dalam situasi tertentu. Ketika kita menerima tugas dan tanggung jawab, pasti awalnya kita akan berkomentar bahwa saya memang tidak bisa. Kenapa saya dan bukan orang lain? Kita merasa berat. Sepertinya kita belum siap. Atau dengan kata lain bahwa ada penolakan secara halus. Kita menolak. Why me, not someone else? Bisakah suster nanti ini percayakan tugas ini? Bagaimana? Bisakah dia di sana kasih dia di sana? Sepertinya kita meragukan. Atau memang kita merasa beban. Beban dalam arti bahwa saya ini tidak bisa. Tetapi kita harus melihat bahwa orang mempercayakan kita, itu berarti bahwa ada sesuatu yang bisa Anda buat. Orang melihat bahwa dalam diri kamu ada kemampuan tertentu. Tetapi sering kita menolak dengan cara halus. Biar dia saja. Saya lain kali. Why me, not someone else? Kenapa saya? Lalu dia di sana bagaimana? Sekarang giliran engkau dulu kan? Lalu kita mulai bertanya, kriteria apa? Tapi kita tidak pernah syukuri. Aduh, terima kasih. Saya bisa membayangkan kalau seandainya menjadi Bunda Yesus dan itu ada gaji,
pasti orang rebut. Ya, saya bisa orang mau rebut. Aduh, biar saya. Karena ada sesuatu. Tetapi di mana nilai pengorbanan? Lalu di mana letak tanggung jawab? Yang mau saya katakan di sini, sikap Maria, dia mendengarkan. Itu pertama. Dia mendengarkan sabda Tuhan. Dan di dalam sikap mendengarkan itu ada ketaatan. Dan dalam ketaatan dia melaksanakan apa yang dia dengarkan. Karena justru sikap mendengarkan Allah dan mendengarkan kuasa Roh Kudus itu sendiri. Maria akhirnya dengan penuh iman ketaatan terima tugas tanggung jawab itu. Karena itu di sini saya mau tekankan sikap mendengarkan Allah, mendengarkan Roh Kudus. Kalau kita punya kemampuan untuk mendengarkan Allah, mendengarkan Roh Kudus dalam hidup harian kita, maka kemampuan yang sama memampukan kita untuk bisa mendengarkan orang lain. Karena kuasa Roh Kudus itu bekerja dalam diri kita, yang memampukan kita untuk bisa mendengarkan. Kita dengar dan bisa laksanakan. Bagaimana kita tidak bisa mendengarkan lalu mau laksanakan? Mau laksanakan apa? Dengar. Ya. Dan dalam melaksanakan itu ada nilai pengorbanan juga. Pengorbanan, dan di dalam pengorbanan itu ada tanggung jawab. Semoga perayaan kabar sukacita yang hari ini kita rayakan membuat kita lebih bahagia dengan panggilan hidup kita masing-masing. Kita harus bahagia dengan panggilan hidup kita. Semua kita ini sudah dipanggil Tuhan. Dan panggilan itu harus sungguh-sungguh membuat kita merasa bahagia. Dan dalam kebahagiaan kita ada rasa tanggung jawab dengan panggilan itu sendiri. Maria pada akhirnya bahagia menerima tanggung jawab menjadi seorang ibu Yesus. Dan itu adalah suatu kebahagiaan. Kebahagiaan itu harus kita syukuri. Dan kita juga harus syukuri bersama bahwa kita juga mendapat panggilan khusus menjadi suster. Dan itu harus kita syukuri. Kita bergembira dan kita syukuri. Dan kita berdoa semoga teladan hidup dari Maria sungguh-sungguh menjiwai panggilan hidup kita. Secara khusus semangat hidup, kerendahan hati, keterbukaan, iman yang terbuka untuk mendengarkan Allah, mendengarkan Roh Kudus, dan juga terbuka untuk mendengarkan orang lain, sesama kita. Semoga kebajikan-kebajikan yang dimiliki oleh Maria menjadi bagian yang tak terpisahkan dari panggilan hidup kita masing-masing. Mari kita bersyukur dan tetap bersyukur. Dan dalam syukur kita tetap terus bergembira atas panggilan hidup kita masing-masing. Tuhan memberkati kita sekalian. Amin.